Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, mulai hari ini saya akan memberikan beberapa ilmu-ilmu saya, khususnya ilmu psikotes, cara Anda untuk lulus psikotes. Adapun sebelum saya memulai materi ini, perkenalkan dahulu, nama saya Alexander Firdaus. Saat ini saya sudah berkeluarga dan usia saya sudah mencapai 52 tahun. Adapun pengalaman yang akan saya bagikan ini adalah hasil ilmu riset atau penelitian saya selama hidup, mulai saya berumur 4 tahun. Bidang ilmu yang akan saya bagikan ini khusus ilmu psikologi. Ilmu psikologi ini yang lebih kita kenal adalah ilmu kejiwaan jati diri manusia. Dan dalam hal ini, saya yang tadinya tidak, maksudnya gini, bahwa ilmu psikologi ini tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Saya tadinya berpikir begitu, ternyata setelah saya alami dalam beberapa temuan-temuan, rupanya ini sangat bermanfaat sekali, khususnya teman-teman atau adik-adik sekalian yang ingin melanjutkan ikut tes psikologi. Ingat, saya bukan menganjurkan teman-teman harus bekerja di perusahaan bonafit, bekerja di perusahaan swasta, tapi ilmu yang saya ajarkan ini adalah ilmu psikologi, yang mana nanti silakan teman-teman pelajari untuk agar bisa lulus tes psikotes yang diadakan perusahaan-perusahaan ternama. Maksudnya kelas-kelas perusahaan ternama seperti PTBA Bukit Asam, PT Freeport atau PT Telkom, PT KIA atau Pertamina sekalipun yang kelas-kelasnya sudah standar BUMN. Kalau ini ya yang saya tekankan ini bukan Anda mempunyai kemampuan untuk bekerja di sana, menggapai cita-cita ke sana, tapi ilmu yang saya tekankan ini bagaimana Anda mengikuti saya dengan tata cara saya. Harapan saya agar Anda itu lulus tes psikologi atau psikotes. Tapi saya sebut ini bukan psikotes. Saya hanya menyebutnya ini adalah psikolog, ilmu psikolog atau ilmu jati diri manusia. Oke lah, mungkin adik-adik, teman-teman bertanya, dari mana saya mempunyai ilmu, anggaplah itu ilmu psikologi. Baiklah, saya akan cerita sedikit mengenai pengalaman saya. Mungkin silakan Anda banding-bandingkan atau Anda ukur sendiri bagaimana pengaruh pengalaman saya ini dan akan saya kasihkan kepada Anda sekalian. Dengan pengaruh pengalaman ini, penelitian-penelitian yang saya alami mungkin sangat bermanfaat sekali untuk Anda gunakan. Baiklah teman-teman, saya dahulu sejak kecil pada saat berumur 4 tahun, saya sangat hal-hal aneh seperti kenapa suara sound system ini kok di dalam kotak kok ada suaranya? Kenapa di dalam kabel listrik ini kok ada aliran namun tidak nampak? Nah, hal-hal pertanyaan aneh seperti ini umur 4 tahun ini saya sudah pertanyakan, namun di dalam hati sendiri kan yang saya coba, kenapa roda gigi ban mobil itu mampu berputar sendiri? Kenapa manusia ini yang tadinya berteman kok bisa berkelahi sampai-sampai masalah apa, materi apa yang dipersoalkan sehingga terjadi pertumpahan darah? Hal-hal kecil seperti itu
Terus saya pertanyakan untuk mempelajari psikolognya. Maksud itu ilmu psikolognya ternyata begini, begini. Saya jujur saja, kegagalan-kegagalan yang saya alami, sering saya jadikan pelajaran yang sangat bermanfaat sekali. Pelajaran hikmah itulah yang akan saya terapkan kembali sehingga ini akan menjadi petunjuk arah saya untuk saya ternyata harus berbuat begini, langkah saya harus begini. Nah, disitulah saya pernah juga orang tua saya sendiri pada saat saya katakanlah saya dulu pernah gagal pada saat SMP saya gagal. Orang tua saya bilang, mungkin ini saking stresnya orang tua saya gagal di SMP ini, saya gagal 2 tahun saya gagal. Orang tua saya pernah bertanya, "Nak, kamu besarnya mau jadi apa?" Dia bilang begitu. Saya sambil menangis, orang tua saya begitu gagal, "Nak, kamu besarnya mau jadi apa?" Saya emosi juga, saya lawan orang tua saya bahwa saya mau jadi diri saya sendiri. Saya mau jadi diri saya sendiri. Biarlah alam yang akan membentuk saya. Biarlah alam yang akan, usia yang akan membentuk kepribadian saya. Biarlah itu saya serahkan semuanya kepada alam. Maaf teman-teman sekalian, pada saat itu saya sangat buta sekali dengan agama atau agama Islam, saya nggak peduli agama sebab saya sangat buta agama. Saya nggak kaitkan dengan masalah Tuhan ya. Sini hanya masalah kehidupan. Begitu sampai menangis ibu saya. Saya bilang, saya nggak mau jadi apa-apa. Saya mau jadi diri saya sendiri. Masalah makan, minum, biar meskipun cuma itu pemulung, meskipun itu cuma pedagang, petani, yang penting saya hidupnya bebas, mau jadi jati diri saya sendiri. Itu pengalaman saya, teman-teman, perlu diketahui. Namun dengan emosi juga saya tegaskan, berjanji dengan orang tua saya. Saya sempat mengambil sumpah, demi Allah, saya bilang, apapun yang akan saya capai, Mama silakan percaya atau tidak, apapun yang akan saya gapai, saya yakin dan percaya akan berhasil. Apapun kemauan saya akan berhasil. Namun kebebasan saya jangan diikut campurin, maksud saya gitu. Oke, itulah masalah kejadian ini. Ujung-ujungnya saya terus belajar, berlatih apa itu masalah psikolog, khususnya ODGJ. Saya selami orang-orang gila, saya selami mereka yang berhasil prestasi, saya selami. Oke, ini ada singkat cerita sebelum kita memasuki materi. Ini materi kita ini materi keyakinan namanya. Materi keyakinan. Ini salah satu pembanding jati diri saya dulu sendiri yang akan saya ceritakan. Ini demi Allah kalau saya bohong. Saya atas nama Allah sudah saya ungkapkan. Saya di sini hanya membagikan ilmu. Tidak perlu, bukan untuk cari uang, bukan untuk Anda like atau subscribe, atau untuk Anda cari popularitas. Enggak, saya cuman menyampaikan dengan ikhlas dari hati saya sendiri. Teman percaya atau tidak percaya silakan. Oke, saya ingat ini, saya tadi pernah bercerita, apapun keinginan saya pasti yakin saya berhasil dengan usaha saya. Salah satu contoh-contoh yang pernah saya sukses berhasil. Teman-teman, ini ada kisah pada waktu SD, kelas 6 SD. Ingat teman-teman, begitu saya ada acara pramuka, mungkin jambore nasional, mungkin kelas jambore nasional kayak gitu. Begitu jambore nasional hari saya ternyata tidak diikut sertakan. Padahal saya latihan pada saat itu rutin tiap hari Jumat.
oleh saking gembiranya saya, aduh, begitu nggak terpilih saya kecewa. Saya bersumpah di dalam hati, ingat, suatu saat saya akan genggam itu pramuka. Oke, singkat cerita itu kita lupakan. Jadi ini pada saat naik sedikit yang ikut pramuka itu, pada saat itu ada pramuka itu orang-orang pilihan khusus di kota saya itu, orang masa ini masih SD ini orang-orang pilihan saya, jangankan pramuka. Jadi begini maksudnya, pramuka itu salah satu sarana untuk siapa ikut pramuka main marching band lah atau main drum band pada saat. Ternyata saya nggak kepilih wakil dari sekolah yang diajak, malah orang 4 teman saya nggak. Waduh, saya kecewa. Nah, di sini saya tanamkan tekad, ingat teman-teman. Saya tanamkan bahwa suatu saat nanti saya akan menjadi pemain marching band yang tangguh. Oke, singkat cerita, alhamdulillah saya sudah ikut kejurnas, sudah ikut Grand Prix marching band, dan terakhir saya malah jadi pelatih dan mampu menjadi arrangement pelatih. Aduh, banyak di kota-kota Palembang, mungkin salah satu PJKA, PT Telkom, 3D nanti itu saya ikut meskipun batas asisten pelatih atau pelatih inti, sampai-sampai saya diajak lagi untuk ikut sudah level di Jakarta. Alhamdulillah saya mampu untuk memegang tim. Cuman ya nanti itu prosesnya mungkin agak panjang, saya singkat. Itu satu, saya berhasil malah dapat sertifikat Kanstul itu yang dari Wanedoni, tidak salah dari Amerika, dari Phantom Regiment, itu mereka itu internasional. Saya dapat sertifikat Kanstul namanya itu. Mungkin sekarang pelatih-pelatih pusri, pelatih-pelatih terjun nanti kenal juga sama saya, sebab mereka sama bertemunya di event sertifikasi tadi. Oke, itu yang satu. Yang kedua, salah satu keinginan pada saat itu, saya anggaplah usia saya pengangguran SMA, saya nggak ada kerjaan. Melihat teman-teman saya jadi atlet main voli, saya begitu main dibuat cadangan, saya nggak mampu main. Ya tapi bisa, tapi cadangan gitu. Ya saya berpikir saya harus mampu. Terus terang demi Allah, loncatan saya di net itu pernah muncul batas ketiak gini oleh saking tingginya. Ya. Nah, itu tandanya saya mampu. Sampai pernah pada saat Prop 92 saya manajer tim untuk membawa tim di tahun 92 kalau nggak salah, itu Prop. Jadi nggak tanggung-tanggung, bukan lagi jadi atlet mungkin saya nggak bonafit, tapi saya sudah memegang tim meskipun bukan kelas pelatih, tapi saya manajer membawa tim pada saat itu. Jadi yang saya tadi dicemen-cemen, kata aduh kecil kata orang, ternyata teman-teman saya itu saya rangkul, saya manajernya gitu. Itu yang kedua. Terus ini pukulan pertama, saya pernah putus. Saya kan pengangguran berat, jadi calon pacar saya itu memutuskan saya tidak kerja gitu. Saya penganggur, ya memang benar saya pengangguran. Memutuskan saya tidak kerja. Begitu saya tidak kerja, saya diputus. Aduh, kecewa berat saya, frustasi. Namun saya bersumpah lagi di depan calon mertua tadi, ibu kata, seandainya saya mau kerja, tinggal membalikan telapak tangan, saya sudah kerja, ibu. Kecil masalah kerja bagi saya, kecil, cuma membolak-balikkan telapak tangan saya pasti kerja, saya gitu, dengan keyakinan. Nah, itu salah satu 3. Saya jadi pelatih drum band, saya membawa atlet bola voli khususnya Prabu Muli. Yang satu lagi, saya oke lah jadi pelatih, jadi drum band, saya masuk kerja, itu kan semua mungkin itu kalau kita bicara Tuhan itu juga takdir. Tapi itu ingat,
itu adalah harapan, keinginan itu pasti ada. Jangankan saya, mungkin untuk rekan-rekan sekalian. Mungkin ini dulu ilmu sesi pertama saya kenalkan lewat keyakinan. Dengan keyakinan Anda sendiri bahwa Anda mampu membongkar rahasia tes lulus psikotes. Tes lulus, cara lulus tes psikotes ini adalah sesi pertama, sesi perkenalan saya. Silakan Anda ikutin lagi sesi selanjutnya di event masih pada sesi kedua, yaitu keyakinan Anda untuk lolos tes psikotes. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.